Halo adik-adik, kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal-soal impuls dan momentum bagian 2. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nah, langsung aja ya, soal nomor 8. Sebuah peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 900 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 80 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Kecepatan peluru setelah menembus balok 100 meter per sekon. Kecepatan balok karena tertembus peluru adalah diketahui MP sama dengan 10 gram sama dengan 0,01 kg. VP sama dengan 900 meter per sekon. MB sama dengan 80 kg, VB sama dengan 0. VP aksen sama dengan 100 meter per sekon. Ditanyakan VB aksen sama dengan, langsung aja dimasukkan ke rumus hukum kekekalan momentum, yaitu MP kali VP ditambah MB kali VB sama dengan MP kali VP aksen ditambah MB kali VB aksen. 0,01 kali 900 ditambah 0 sama dengan 0,01 kali 100 ditambah 80 kali VB aksen. 9 sama dengan 1 ditambah 80 VB aksen. 80 VB aksen sama dengan 8. VB aksen sama dengan 0,1 meter per sekon. Jadi, kecepatan balok adalah 0,1 meter per sekon. Soal nomor 9. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah diketahui M1 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 0, M2 sama dengan 2 kg, V2 sama dengan 0. Nah, mungkin adik-adik masih bingung. Diketahuinya kok bisa begitu ya? Nah, jadi begini. Posisi awal dari dua bagian granat sebelum meledak adalah menjadi satu dan diam. Makanya V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Untuk massanya diketahui setelah meledak, granat menjadi dua bagian dengan M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Kalian bisa anggap M1 langsung 1 kg dan M2 langsung 2 kg. Cukup jelas ya? Ditanya EK1 banding EK2 sama dengan, kita masukkan ke rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. 0 ditambah 0 sama dengan 1 kali V1 aksen ditambah 2 kali V2 aksen. V1 aksen sama dengan min 2 V2 aksen. Tanda min menunjukkan kalau kedua bagian setelah meledak bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, persamaan di atas tidak bisa dilanjutkan lagi sebab baik V1 aksen atau V2 aksen tidak ada nilainya. Kita langsung saja mencari EK1 per EK2 sama dengan setengah kali M1 kali V1 aksen kuadrat dibagi setengah kali M2 kali V2 aksen kuadrat. Setengahnya bisa dicoret, lalu dimasukkan nilainya. Untuk V1 aksen disubstitusi menjadi 2 V2 aksen. Jadi hasilnya 1 kali 2 V2 aksen dikuadratkan dibagi 2 kali V2 aksen kuadrat. Sama dengan 4 V2 aksen kuadrat
dibagi 2V2 aksen kuadrat. V2 aksen kuadratnya dicoret, hasilnya 2/1. Jadi, EK1 dibanding EK2 sama dengan 2 dibanding 1. Pada soal ini, energi yang dibebaskan tidak dipakai. Itu hanya untuk membuat kalian bingung saja. Soal nomor 10. Dua buah benda M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 4 kg bergerak saling mendekati seperti pada gambar di bawah. V1 sama dengan 4 meter per sekon dan V2 sama dengan 5 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan lenteng sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan plus 4 meter per sekon, M2 sama dengan 4 kg, V2 sama dengan min 5 meter per sekon. Ditanya V1 aksen dan V2 aksen sama dengan? Pada soal dikatakan tumbukannya lenteng sempurna. Jadi yang pertama, kita pakai hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. 2 kali 4 ditambah 4 kali min 5 sama dengan 2 kali V1 aksen ditambah 4 kali V2 aksen. 2 V1 aksen ditambah 4 V2 aksen sama dengan min 12. Dibagi 2 semua, jadinya V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan min 6. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, pakai rumus koefisien restitusi atau E. Untuk tumbukan lenteng sempurna, nilai E sama dengan 1. Jadi, V1 aksen dikurangi V2 aksen per V2 dikurangi P1 sama dengan 1. V1 aksen min V2 aksen per min 5 dikurangi 4 sama dengan 1. V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan min 9. Ini adalah persamaan kedua. Kedua persamaan dieliminasi, jadinya V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan min 6. V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan min 9. Karena tanda V1 aksen sama, maka kedua persamaan dikurangkan, hasilnya 3 V2 aksen sama dengan 3. V2 aksen sama dengan 1. Setelah itu disubstitusikan, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, hasilnya sama saja, didapat V1 aksen sama dengan min 8. Jadi, sesudah bertumbukan, kecepatan benda pertama 8 meter per sekon ke kiri, kecepatan benda kedua 1 meter per sekon ke kanan. Soal nomor 11. Dua buah benda M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg bergerak saling mendekati seperti pada gambar di bawah. V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan 20 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan lenteng sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah diketahui M1 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan plus 10 meter per sekon, M2 sama dengan 2 kg, V2 sama dengan min 20 meter per sekon. Ditanya, V1 aksen dan V2 aksen sama dengan? Pada tumbukan lenteng sempurna, ada dua rumus cepat. Salah satunya berbunyi, pada tumbukan lenteng sempurna, jika massa kedua benda sama, maka setelah bertumbukan, kecepatan kedua benda saling bertukar. Pada soal, M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Jadi langsung pakai rumus cepat aja ya. V1 aksen sama dengan V2 sama dengan min 20 meter per sekon. V2 aksen sama dengan V1 sama dengan 10 meter per sekon.
Jadi, sesudah bertumbukan, kecepatan benda pertama 20 meter per sekon ke kiri, kecepatan benda kedua 10 meter per sekon ke kanan. Mudah sekali ya adik-adik. Pada soal ujian tipe pilihan ganda, kalian langsung bisa menjawabnya dalam waktu 2 detik saja. Soal nomor 12. Dua buah benda M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg bergerak saling mendekati seperti pada gambar di bawah. V1 sama dengan 6 meter per sekon dan V2 sama dengan 4 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah: diketahui M1 sama dengan 2 kg, V1 sama dengan plus 6 meter per sekon, M2 sama dengan 3 kg, V2 sama dengan min 4 meter per sekon. Ditanya, V1 aksen dan V2 aksen sama dengan? Pada soal nomor 11, sudah saya katakan bahwa pada tumbukan lenting sempurna, ada dua rumus cepat. Nah, yang satunya lagi berbunyi, pada tumbukan lenting sempurna, jika M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan 0, maka setelah bertumbukan, kecepatan masing-masing benda besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, pada soal ini, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan 2 kali 6 ditambah 3 kali min 4 sama dengan 0. Jadi, langsung pakai rumus cepat, V1 aksen sama dengan min V1 sama dengan min 6 meter per sekon, V2 aksen sama dengan min V2 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi, sesudah bertumbukan, kecepatan benda pertama 6 meter per sekon ke kiri, kecepatan benda kedua 4 meter per sekon ke kanan. Mudah ya? Soal nomor 13. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi antara bola dan lantai 0,5, maka tinggi pantulan bola adalah: diketahui H1 sama dengan 100 meter, E sama dengan 0,5 sama dengan 1/2. Ditanya H2 sama dengan, langsung dimasukkan ke rumus ya. E sama dengan akar H2 per H1. 1/2 sama dengan akar H2 per 100. Kedua ruas dikuadratkan ya. Jadinya 1/4 sama dengan H2 per 100. 4H2 sama dengan 100. H2 sama dengan 25 meter. Jadi, tinggi pantulan bola adalah 25 meter. Soal nomor 14. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 100 meter di atas lantai. Jika bola memantul setinggi 60 meter dan jatuh ke lantai lagi, maka tinggi pantulan berikutnya adalah: diketahui H1 sama dengan 100 meter, H2 sama dengan 60 meter. Ditanya H3 sama dengan, karena diketahui H1 dan H2 serta ditanyakan H3, kita bisa langsung pakai rumus H2 per H1 sama dengan H3 per H2. 60 per 100 sama dengan H3 per 60. Dikalikan silang, jadinya 100 H3 sama dengan 3600. H3 sama dengan 36 meter. Jadi, tinggi pantulan berikutnya adalah 36 meter. Soal nomor 15. Sebuah bola dengan massa 500 gram jatuh bebas dari ketinggian 125 cm di atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola memantul setinggi 80 cm. Jika gaya yang bekerja pada lantai sebesar 45 Newton, maka lama bola bersentuhan dengan lantai adalah:
Diketahui M sama dengan 500 gram, sama dengan 0,5 kg. H1 sama dengan 125 cm, sama dengan 1,25 meter. H2 sama dengan 80 cm, sama dengan 0,8 meter. F sama dengan 45 Newton. Pada soal, bola jatuh dari ketinggian 1,25 meter. Artinya, V1 ke arah bawah diberi tanda negatif. Setelah itu, bola terpental ke atas, sehingga V2 ke atas diberi tanda positif. Nah, pada video pembahasan bagian 1, saya sudah memberi rumus cepat mencari kecepatan, yaitu V sama dengan akar 2GH. Jadi, kita cari V1 sama dengan min akar 2GH1 sama dengan min akar 2 kali 10 kali 1,25 sama dengan min 5 meter per sekon. V2 sama dengan akar 2GH2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,8 sama dengan 4 meter per sekon. Kita masukkan ke rumus impuls sama dengan perubahan momentum. F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi V1. 45 kali delta T sama dengan 0,5 kali 4 dikurangi min 5. 45 delta T sama dengan 4,5. Delta T sama dengan 0,01 sekon. Jadi, lama bola bersentuhan dengan lantai adalah 0,01 sekon. Soal nomor 16. Sebuah balok yang masanya 1,5 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesekan balok dengan bidang horizontal 0,2. Peluru yang masanya 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok tersebut dan diam di dalam balok. Balok bergeser sejauh 1 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan peluru menumbuk balok adalah, diketahui MP sama dengan 10 gram sama dengan 0,01 kg. MB sama dengan 1,5 kg. VB sama dengan 0. Mu K sama dengan 0,2, S sama dengan 1 meter. Ditanya, VP sama dengan? Nah, jawaban dari soal ini cukup rumit. Tetapi jika kalian mengerti alur soalnya, sebenarnya cukup mudah. Soal di atas terdiri dari dua bagian penting, yaitu bagian 1, tumbukan tidak lenting. Dari ilustrasi gambar, bisa kalian lihat kalau peluru dengan kecepatan VP menumbuk balok yang diam. Setelah bertumbukan, peluru dan balok bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen. Nah, bagian 2 adalah usaha dan energi. Sewaktu peluru dan balok bergerak bersama-sama, akhirnya peluru berhenti setelah menempuh jarak 1 meter. Dari ilustrasi gambar, V1 sama dengan V aksen, V2 sama dengan 0. Kenapa kok bisa berhenti? Sebab ada gaya gesek yang melawan gerakan peluru dan balok. Nah, kita perlu mencari gaya gesek ini. Caranya, dicari W sama dengan MP plus MB kali G. Sebab peluru bersarang di dalam balok. Selanjutnya, W sama dengan 0,01 ditambah 1,5 kali 10. W sama dengan 1,51 kali 10. Gaya normal atau N besarnya sama dengan W, yaitu 1,5 kali 10. Nah, FK sama dengan mu K kali N. 0,2 kali 1,51 kali 10 sama dengan 2 kali
1,5. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok 1,5-nya dibiarkan terus, tidak dihitung? Nanti kalian akan tahu sebabnya. Nah, kita langsung masuk rumus ya. Yang dikerjakan bagian 2 dulu ya. Sebab di bagian 1, komponen V2 dan V aksen masih belum ada. Jadi bagian 1 tidak bisa dikerjakan dulu. Kita pakai rumus W sama dengan delta EK. Men FK kali S sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Tanda min pada FK karena FK melawan gerakan. Selanjutnya, min 2 kali 1,51 sama dengan setengah kali 1,51 kali 0 dikurangi V aksen kuadrat. 1,51-nya bisa dicoret. Nah, sekarang kalian mengerti kenapa 1,51-nya tidak saya hitung. Sebab pada akhirnya dicoret. Kalau dari awal kalian hitung, nanti malah tambah sulit sewaktu masuk hitungan terakhir. Lanjut lagi ya, setelah 1,51-nya dicoret, jadinya min 2 sama dengan min setengah V aksen kuadrat. V aksen kuadrat sama dengan 4, V aksen sama dengan 2. Setelah ketemu V aksen, baru kita masuk ke bagian 1, yaitu tumbukan tidak lenting. Langsung masuk rumus, MP kali VP ditambah MB kali VB sama dengan MP ditambah MB kali V aksen. 0,01 kali VP ditambah 0 sama dengan 0,01 ditambah 1,5 kali 2. 0,01 VP sama dengan 3,02. VP sama dengan 302 meter per sekon. Jadi, kecepatan peluru menumbuk balok adalah 302 meter per sekon. Bagaimana adik-adik? Walaupun cukup panjang, tapi bisa dimengerti ya. Akhirnya selesai juga pembahasan soal-soalnya. Semoga kalian jadi pintar fisika ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik. Bye-bye.